Pada kali ini kita akan bahas proses booting pada sistem operasi ya, si close cord ya. Jadi deskripsinya di sini pada bab proses booting pada sistem operasi close cord ini akan dikenalkan tentang booting, cloud booting, warm booting, tahap proses booting secara umum, power on self post ya, power on self test atau disebut juga biasa disebut dengan POS, dan proses booting pada sistem operasi Windows. Tujuannya kita dapat memahami tentang booting dan macam-macam booting, dapat menjelaskan tahap proses booting secara umum, dapat memahami proses booting pada sistem operasi Windows. Ya, jadi mengenal booting. Jadi untuk mengaktifkan komputer minimal dibutuhkan 3 komponen. Ya, komputer itu ada 3 komponen ya secara umum ya, general. Yaitu ya hardware, software, dan user brandware. Ya, software di sini berarti dalam artian tadi OS-nya ya, bukan software aplikasi. Hardware merupakan perangkat keras yang terdiri dari CPU, keyboard, dan perangkat pendukung lainnya. Software adalah program yang mendukung untuk operasional hardware, sedangkan user atau brandware adalah pengguna komputer. Ya, jadi langkah-langkahnya untuk booting ya, pertama tinggal pastikan semua ya tadi ya hardware bekerja dengan baik. Ya, kita sudah ya itu masuk ke perawatan hardware ya. Ya, kamu mungkin sudah belajar tentang di IT esensial tentang perawatan hardware. Ya, jadi pastikan hardware-nya sudah bagus ya, sudah berjalan dengan baik. Nah, yang kedua, pastikan OS-nya juga tidak korup ya, diinstal dengan baik ya, tidak korup, bisa berjalan. Yang berikutnya ya, kita secara benar komputer sudah terpasang dari kelistrikan itu juga sudah terpasang. Oke. Jadi booting itu sebetulnya proses di mana komputer ketika pertama kali dihidupkan, itu namanya proses booting, intinya gampang ya. Jadi booting adalah proses memasukkan arus listrik ke dalam perangkat komputer hingga komputer dapat berkomunikasi dengan pengguna. Nah, itu. Ya, tahap awal proses booting dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang bertujuan untuk melacak semua I/O yang terpasang pada komputer. Ya, perangkat input output yang terpasang pada komputer. Ya, jadi ini intinya. Jadi booting itu adalah proses ya load-nya listrik ke dalam komputer sehingga komputer bisa berkomunikasi atau komputer dapat dipergunakan. Dan satu lagi di sini proses booting ya dilakukan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader yang bertujuan untuk melacak input output yang terpasang pada sistem komputer. Nah, jadi di OS nanti akan melakukan namanya bootstrap loader ya, yang bertujuan tadi ya melacak ada perangkat input, ada perangkat output apa sajakah yang terpasang pada komputer tersebut. Oke, berikutnya kita masuk lagi ke macam-macam booting itu ada 2 ya, ada cold booting ya, jadi intinya cold booting ini dalam keadaan komputer yang belum menyala. Nah, itu cold booting. Terus lagi ada warm booting. Ya, intinya kalau warm booting dalam keadaan komputer hidup. Ya, jadi ketika kita mau restart komputer, terus kita masuk ke sistem booting. Nah, berarti itu dalam keadaan komputer hidup ya, atau warm booting sebutnya. Oke, tahapan proses booting. Ya, di sini ada proses yang namanya BIOS. Ya, basic input output system. Ya, BIOS ini hardware-nya ya. Ada hardware-nya, ada software-nya ya, ada sistemnya. Jadi dia sistemnya bukan operating system, tapi dia sebagai sistem dasar atau embedded system yang sudah ada pada si hardware BIOS tersebut gitu. Ya, BIOS adalah chip yang tersimpan dalam EEPROM, Irreversible Programmable ROM, atau EEPROM, Electronical Irreversible ROM, yang dapat digunakan untuk mengontrol hardware yang terpasang dalam komputer. Ya, jadi intinya sudah sering kita bahas ya, BIOS intinya dia untuk mengenali hardware yang terpasang di komputer. Ya, intinya kita bisa lihat spesifikasi komputer kita itu terpasang apa saja, itu ada di BIOS. Ya, termasuk kita menambahkan perangkat baru, dan perangkat baru itu terdetek tidak oleh si komputer, yaitu dilihatnya di BIOS. Ya.
Pada proses booting BIOS akan mengenali semua komponen dan memastikan bahwa komponen terpasang bekerja dengan normal dalam kondisi yang baik. Ya, itu ya. Ya, ada banyak merek yang di pasaran, antara lain ada AMI, Word, Bionic, dan lain, tergantung dari merek motherboard yang digunakan. Biasanya motherboard yang ada pada komputer build up terdapat BIOS yang dibuat sendiri oleh vendornya, Dell, HP, Acer. Ya, jadi gitu ya. Jadi BIOS ini sebetulnya bisa dipasang ya. Jadi chipset yang dipasang pada motherboard. Ya, jadi tergantung dari mereknya gitu. Misalnya merek yang umum ini merek Asus gitu. Motherboardnya ya tergantung Asus sekarang lagi bekerja sama siapa nih BIOSnya. Misalnya sama AMI Word, ya berarti nanti yang dipasang ya AMI Word ya. Nah, untuk merek yang build up atau ya, komputer bukan rakitan ya, dia punya BIOS tersendiri biasanya, karena dia ada tim riset, ada tim R&D untuk membuat perangkat tersebut ya. Jadi nggak bekerja sama dengan vendor lain, tapi dia yang mengembangkannya. Nah, terus ini ada kegunaan BIOS. Di atas memang sudah dijelaskan ya, kegunaan BIOS sebagai mengontrol yang terpasang. Selain itu, BIOS juga dapat melakukan hal seperti di bawah ini. Ada inisialisasi penyalaan serta pengujian terhadap hardware dalam proses power on self test. Jadi tadi selain BIOS fungsinya mengontrol hardware yang terpasang ya, atau manajemen hardware yang terpasang, dia juga berfungsi sebagai inisialisasi atau penyalaan ya, atau pengujian ya terhadap hardware yang terpasang. Ya, itu disebut dengan POS. Jadi kalau misalnya contoh ada perangkat yang error ya di dalam komputer, pasti akan berhenti pada saat proses POS. Misalnya RAM-nya cabut nih atau kendor, pasti nanti ada peringatan pada proses POS. Terus berikutnya memuat dan menjalankan sistem operasi ya. BIOS juga fungsinya memuat dan menjalankan sistem operasi. Jadi kalau si komputer sudah ada OS, BIOS akan mengarahkan gitu ke OS tersebut yang sudah dipasang di hard disk, biasanya seperti itu. Tapi ada juga kalau sekarang bisa juga ada OS yang running on CD ya, kayak Linux tadi gitu, on CD atau on flash disk gitu. Jadi bisa dari BIOS bisa kita arahkan untuk running on CD tadi. Berikutnya mengatur beberapa konfigurasi dasar dalam komputer, tanggal, waktu, konfigurasi media penyimpanan, konfigurasi booting, kinerja, serta kestabilan komputer. Nah, itu ya. Membantu sistem operasi dan aplikasi dalam proses pengaturan perangkat keras hardware yang menggunakan BIOS Running Time Service. Ya. Oke, itu fungsi dari BIOS. Terus komponen BIOS. Ya, dalam BIOS terdapat beberapa komponen. Yang pertama ada program BIOS. Nah, ininya, sistemnya. Setup yang memungkinkan pengguna untuk mengubah konfigurasi komputer, type hard disk drive, manajemen daya listrik, kinerja komputer, dan lain-lain sesuai keinginan. BIOS mempunyai detail-detail cara pengaksesan hardware yang cukup rumit apabila dilakukan secara langsung. Ya, jadi di sini ada program BIOS ya, yang fungsinya mengatur tipe hard disk, yang ada misalnya ada SATA jadi ATA gitu. Ya, itu bisa diatur dari si BIOS-nya. Terus ada driver untuk hardware dasar seperti video adapter, perangkat input, prosesor, beberapa perangkat lainnya untuk sistem operasi dasar 16 bit. Dalam hal ini adalah keluarga DOS. Ya, jadi di BIOS juga sudah ada driver hardware dasar ya, seperti video adapter. Sebenarnya video adapter yang onboard ya, yang onboard, bukan video adapter yang kita beli lagi. Itu nggak ada di drivernya di BIOS. Hanya driver pengenalan aja, hanya driver detect atau tidaknya, tapi bukan driver optimalisasinya ya, seperti itu. Terus ada program bootstrapper
Ya tadi ya, untuk utama untuk memungkinkan komputer dapat melakukan proses booting ke dalam sistem operasi yang terpasang. Nah, ini yang paling utama ya, komponen BIOS yang paling utama ada bootstrapper ya. Karena fungsi dari bootstrapper ini ya semacam kayak media penghubung ya antara si komputer yang akan menuju ke sistem operasi. Jadi dia yang load ya, yang masukin dari proses booting ke dalam OS gitu pada saat OS dinyalakan gitu. Jadi tanpa ada bootstrapper ini ya, atau bootstrappernya rusak, wah kita nggak bisa masuk ke OS. Oke, berikutnya ada perusahaan BIOS. Ya ini saya nggak terlalu inilah banyak karena ini sifatnya opsional ya, kamu hanya tahu saja. Di sini ada award software meluncurkan award BIOS, award modular BIOS, dan award medallion BIOS. Ada Pionic Technologies yang meluncurkan Pionic BIOS, dan setelah melakukan merger dengan award software meluncurkan Pionic Award BIOS. Nah ini udah gabung nih. Sekarang dulu ada Pionic doang, sekarang ada Pionic Award BIOS. American Megatrend Imported AMI yang merilis AMI BIOS dan AMI Win BIOS. Nah terus banyak lah, ada ProM Original Equipment Manufacturer seperti Hewlett Packard, Compaq, IBM, Lenovo, Dell Computer, dan OEM lainnya. Nah ini OEM ini yang yang bekerja sama ya, bersama dengan vendor-vendor besar ya. Berikutnya ada setting BIOS. Sebenarnya setting BIOS digunakan untuk beberapa sistem dengan kecepatan tinggi. Jika kita dapat menyeting BIOS dengan menghasilkan sistem yang cepat tapi tidak ada kestabilan, maka percuma saja. Tentu kita ingin menyeting BIOS dengan menghasilkan sistem yang stabil dan cepat. Oleh karena itu kita harus mengenali fungsi-fungsi masing-masing bagian dari BIOS. Ya, cara kerja mengoptimalisasi settingan BIOS. Yang pertama, untuk mendapatkan settingan BIOS yang baik biasanya menggunakan pilihan auto atau pilihan yang tepat, karena kebanyakan produsen motherboard menyesuaikan CPU frekuensi sesuai dengan beban kerja PC. Beberapa juga menyediakan proses profil dengan beberapa tingkatan selama tidak ada masalah kestabilan. Ini dapat terus dilakukan. Ya, jadi gitu ya. Kalau sebaiknya kita setting dengan auto aja. Kalau kita tidak benar-benar paham tentang settingan-settingan yang banyak di BIOS ya. Contoh settingan CPU. Itu bisa kita pilih, biasanya dulu tuh bisa kita pilih dia pakai berapa core gitu, atau kita bisa mengaktifkan fitur virtualisasinya gitu atau tidak ya. Biasanya kalau kita ini ya, dulu kita udah pernah bahas ya, ketika kita mau install VirtualBox di sini, mana VirtualBox saya, VirtualBox. Nah, VirtualBox dan kita ingin kita memiliki ISO yang 64 bit, dan di sini kita pengen ada versi dari arsitektur 64 bit, nah maka di sini harus di setup modul virtualization yang ada di CPU. Ya, berarti kita masuk ke BIOS, kita enable atau kita aktifkan modul virtualization-nya biar 64 bitnya ini terbaca sama si VirtualBox-nya gitu. Tapi kalau pilihan auto tadi ya belum kebaca ya, jadi kita harus merubah itu semua. Oke, berikutnya ada Quick Power On Self Test. Pilihan enable, proses ini adalah proses pemeriksaan komponen-komponen PC. Jika kita disable maka proses akan dilakukan lebih lama. Ya, jadi kita pilih quick. Tapi ini udah nggak ada ya, kayak sih udah nggak ada kayak gini-gini. Ya, sekarang udah auto semuanya. Jadi pilihan-pilihan seperti ini udah nggak ada. Ini juga udah nggak ada. Jadi kalau sekarang ini sebenarnya yang ini tidak terlalu relevan ya, karena memang sudah BIOS sekarang sudah pintar gitu, jadi nggak perlu banyak setting lagi. Tadi cukup aja setting auto sudah bisa gitu. Bentar ya, bentar. Oke, kita lanjut nanti bentar. Oke, berikutnya ada port ID yang tidak terpakai, kita pilih disable ya ID. Atau yang kalau ini udah zaman dulu ya, dulu masih pakai
ID itu port ATA atau yang bukan SATA ya, yang port yang panjang kabelnya itu ya, ini kan udah tidak ada seperti itu. Terus ada AGP, port your site, digunakan untuk menentukan jumlah RAM yang dialokasikan untuk pemilihan setengah dari jumlah RAM yang Anda miliki. Ya, ini juga nggak perlu lah, kalau kita punya RAM gede ya udah kita dia biar bisa ke ini semua aja, biar bisa semua terbaca gitu. Nah ini jadi pilihan-pilihan opsional ya tadi ya, lebih baiknya kalau kita pilih auto saja biar semua sudah terpasang ya. Paling ya tadi optimalizer aja, kalau misalnya kita mau tambahin virtualization ya kita enable aja gitu. Nah tapi kalau yang kayak gini-gini biasanya udah yang sekarang udah auto gitu, udah pasti. Terus berikutnya ada POS ya, power on self test, yaitu tes yang dilakukan oleh PC untuk mengecek fungsi-fungsi komponen pendukung PC apakah bekerja dengan baik. POS dilakukan pada PC yang booting. Jika PC mengalami suatu masalah, maka dapat terdeteksi gejala kesalahannya melalui POS. Ya tadi ya, dengan namanya udah ketahuan ya, power on self test. Ya, jadi kalau ada perangkat yang bermasalah pasti akan terdeteksi oleh si POS ini, dan biasanya udah ada warning alert-nya. Jadi ada teksnya gitu bahwa yang rusak tuh apa, udah kebaca sama POS-nya. Oke. Ini ada prosedurnya. Kita baca prosedurnya. POS dilakukan sesaat setelah komputer dihidupkan dan mulai booting. Proses ini dilakukan oleh BIOS. Adapun urutan prosedur POS adalah sebagai berikut. Ada tes power supply, ditandai dengan lampu merah power hidup dan kipas pendingin power yang supply yang berputar. Nah jadi dia akan mengecek power supply-nya gitu, bagus apa enggak. Nah supply dayanya bagus apa enggak. Nah biasanya apa ada lampu di power supply itu yang hidup gitu. Kalau power supply-nya ada indikator lampunya pasti dia ada hidup ya. Atau si kipasnya ya pasti berputar ya. Jadi dia mendeteksi si power supply berjalan atau enggak ya. Terus secara otomatis dilakukan riset terhadap kerja CPU oleh signal power good yang dihasilkan oleh power supply tidak dalam kondisi baik pada saat dihidupkan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya power supply-nya nggak bagus, nanti akan melakukan riset terhadap kerja CPU. Nah, kalau komputernya sering riset, nah ini kemungkinan power supply-nya yang nggak bagus karena supply dayanya kurang. Nah ini cerdasnya dari sistem POS itu bisa seperti itu. Jadi dia akan mengirimkan sinyal ke CPU. Nah CPU akan melakukan reset. Terus pengecekan terhadap BIOS dan isinya BIOS harus dapat dibaca. Instruksi awal ROM BIOS adalah jam lompat ke alamat program POS. Berikutnya lagi pengecekan terhadap CMOS. CMOS harus dapat bekerja dengan baik. Program POS diawali dengan baca data setup setting hardware awal pada RAM CMOS setup dan cuma pengecekan. Ya, ini baterai CMOS ya. Nah ini ya, intinya di komputer tuh ada baterai CMOS ya. Kalian juga udah tahu fungsinya untuk mengatur waktu. Ya, jadi ketika komputer mati kita hidupkan lagi, kok dia waktunya mengikuti ya, karena ada baterai CMOS tersebut gitu. Jadi waktunya disimpan di dalam baterai CMOS tersebut. Nanti tinggal di load dari baterai CMOS tersebut untuk ketika komputer nyalakan. Jadi waktunya mengikuti jam yang sekarang walaupun komputernya dimatikan. Ya mungkin pengaturan waktu ini sebenarnya buat apa sih selain melihat waktu. Nanti ketika komputer kita menggunakan jaringan dan jaringannya client server yang harus disinkronkan antara waktu server dengan waktu yang ada di komputer klien, ya pentingnya seperti itu gitu. Misalnya saya di server di setting jam 8 pagi, data itu harus di backup misalnya. Nah nanti ya harus sama, jam yang ada di server sama ada yang ada di klien harus sama gitu, biar terjadi sinkron yang akurat gitu. Oke, berikutnya ada lagi melakukan pengecekan CPU timer, pewaktuan, kondisi memori akses, langsung memori bus dan memori modul. Ya, jadi ya ini mengecek CPU, ngecek RAM, ya, mengecek jalur antara CPU dengan RAM itu berjalan dengan baik. Berikutnya lagi memori sebesar 16 KB harus tersedia dapat baca tulis untuk keperluan ROM, BIOS dan menyediakan kode POS. Ya, jadi biasanya memang makanya ya RAM nggak boleh terlalu full ya, karena nanti
akan diperlukan untuk ini ya, untuk melakukan baca tulis untuk keperluan ROM BIOS. Nah, jadi seperti itu. Pengecekan input output controller dan bus controller tersebut harus dapat bekerja dan mengontrol proses read write data termasuk I/O untuk VGA card dan terhubung dengan monitor. Nah, ini dia mengatur jalur ya. Jalur input output controller antara dan bus controller. Jadi bus controller itu jalurnya. Nah, ya input outputnya tadi kayak misalnya contoh PGA. Jadi PGA-nya yang terpasang di motherboard ya, itu dapat berkomunikasi ke si CPU-nya ya. Nah, itu ada di tadi proses si BIOS-nya tadi. Proses POS-nya tadi. Ya. Nah, terus jika ada salah satu proses yang tidak berhasil dilewati, maka PC akan menerima pesan peringatan kesalahan dari POS. Pesan peringatan kesalahan dulu berupa kode bip. Nah, ini ya bip, biasa bip bunyi. Nah, itu. Tapi ini udah nggak ada ya. Kalau jenis sekarang ini udah nggak ada yang bip ini. Dulu tuh di motherboard ada speakernya. Jadi kalau misalnya ada pesan kesalahan, biasanya ada bunyinya begini berarti artinya apa, bunyinya begini artinya apa, gitu. Nah, ini di sini ada tabel ya, gejala-gejala permasalahan yang muncul ada sebagai berikut. Ya, jadi sesuai dengan urutan proses POS yang dilakukan oleh BIOS. Nah, jadi di sini ada gejalanya CPU dan monitor mati, tidak ada bip. Yang ada bip ini instalasi fisik tegangan listrik AC 110 sampai 220 volt power supply. Ya, jadi kalau komputer mati total yang dicek ya pertama ada listriknya dulu. Itu bener nggak? Yang berikutnya ada power supply. Nah, terus CPU hidup, monitornya mati, tidak ada bip ya, ini nggak ada bip juga. Ini anggaplah nggak ada bip semua ya, karena sekarang udah nggak ada bip. Nah, instalasi kabel data dan PGA card ke monitor. Nah, dilihat nih PGA-nya kalau berkaitan sama monitor mati. Nah, tapi CPU-nya hidup. Nah, berarti nyala tuh komputer tapi nggak muncul di layar. Yang dicek ya pertama ya tadi kabel data dari PGA card ke monitor itu bener nggak. Nah, berikutnya tes monitornya. Ya, nanti yang ketiga sebetulnya ada lagi ya tes PGA-nya gitu. Tes PGA-nya tadi kalau monitor udah diganti, terus kabelnya juga udah diganti, masih belum juga hidup, ya mungkin PGA-nya bermasalah. Ini kalau PGA-nya onboard, tapi kalau PGA-nya yang dipasang ya kita bisa ambil komputer lain, masang di komputer yang lain, kita coba lagi pasang kabel, pasang monitor, hidup apa enggak. Nah, kalau hidup berarti PGA-nya nggak masalah, yang masalah adalah si motherboardnya, berarti bus antara PGA menuju ke perangkat output. Terus CPU hidup, monitor mati, ada bip. Nah, ini dulu ada bip ya, disesuaikan dengan bip, ada bunyi-bunyiannya macam-macam. Tapi sekarang udah enggak. Pokoknya kalau misalnya CPU hidup, monitornya mati, ya alokasinya ke sini, ya kan, ke PGA ini. Jadi sini prosedur tes POS yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa unit power supply dan monitor bekerja dengan baik. Jika tahap ini dapat dilewati, maka BIOS mulai meneruskan POS selanjutnya. Adapun hasil dari POS selanjutnya menunjukkan dengan kode bip. Apabila ditemukan masalah, bunyi kode bip yang ditunjukkan sesuai dengan BIOS yang digunakan. Ya, dulu masih ingat ya, kalau komputer dulu pasti tet, nah berarti hidup. Nah, di lab kita tuh masih bunyi gitu tuh. Tapi sekarang udah nggak ada nih yang bip itu. Nah, ini ada bip pendek, ada fungsinya apa, bip panjang. Nah, ini ada artinya sebetulnya. Nah, ini nggak usah lah kita bahas karena udah tidak ada lagi yang bip sekarang. Nah, selain bip biasanya juga ada kondisi tertentu yang dapat dilihat, juga pesan peringatan kesalahan dalam teks yang ditampilkan pada monitor. Nah, sekarang udah kayak gini ya, pesan teks aja. Teks tertulis merupakan bagian dari POS yang dapat dilakukan apabila PGA card dan monitor dalam keadaan baik dan terinstall dengan benar. Sudah dapat langsung mengetahui masalah yang ada dengan baca teks peringatan masalah, yaitu ya, jadi kenapa nggak ada bip lagi sekarang? Kalau bip kita menerangkan susah karena ada yang namanya bip panjang, bip satu kali, bip berulang-ulang. Ya, kadang-kadang kita bingung ini bip satu kali apa bip dua kali apa bip tiga kali. Nah, ini bingung ya, makanya sekarang lebih enak kita ngelihat pesan errornya aja, keyboard error untuk masalah pada keyboard ya,
Biasanya kalau keyboardnya nggak kepasang, nah biasanya ada keyboard error ya. Tergantung tadi ya, tergantung si BIOSnya tadi dia bisa mendetek juga enggak ya, karena itu ada di proses posnya bisa mendetek nggak kalau keberadaan keyboardnya tidak terpasang, dia muncul keyboard error. Terus CMOS error, CMOS berarti error atau ada masalah pada settingan peripheral, hard disk not install, hard disk tidak terpasang. Nah ini pesan-pesan yang kalau ini tidak terpasang dengan baik. Ya pakai bahasa Inggris lah tentunya, nggak mungkin bahasa Indonesia juga. Oke. Nah, terus ada proses booting sistem operasi Windows. Pada saat komputer dinyalakan, pasti komputer akan melakukan suatu proses yang disebut dengan booting. Pengertian booting adalah proses memasukkan arus listrik ke dalam peralatan komputer sehingga komputer dapat berkomunikasi dengan perangkat atau dengan pengguna kita. Langkah awal proses booting dikerjakan oleh sistem operasi adalah bootstrap loader, tujuannya untuk melacak I/O komputer. Nah, ini proses startup booting Windows dapat diuraikan sebagai berikut. Nah, ini ada MBR ya. Master Bootloader Record adalah sebuah program yang sangat kecil yang terdapat pada sektor pertama hard disk. MBR kemudian melot suatu program bernama NTLDR ke dalam memori. Nah, ini penting banget nih. Ya, jadi MBR ini tanpa adanya MBR, ya kita nggak bisa masuk ke master bootloader. Nah, kalau misalnya kita mau nginstal dua OS di satu komputer, nah biasanya ada MBR yang nggak kebaca gitu. Jadi misalnya kok saya udah nginstal pak, kok nggak kebaca ya satu OS-nya gitu. Nah biasanya MBR-nya itu yang tidak mengenali OS yang berikutnya. Jadi contoh gini, kalau seandainya saya nginstal Linux dulu terus nginstal Windows, nah biasanya Windows-nya nggak kebaca gitu. Jadi yang biasanya Windows Linux Linuxnya Linuxnya nggak kebaca, tapi hanya kebaca Windowsnya aja. Nah itu dikarenakan karena MBR-nya kita harus benerin lagi gitu, karena nggak kebaca sama kita masuk ke Linuxnya, nanti kita rubah MBR-nya agar si Windows-nya bisa kebaca lagi. Tapi lain halnya kalau misalnya kita Windows-nya dulu terus install Linux, itu aman-aman aja karena MBR-nya tetap terbaca sama si Linux-nya. Nah yang masalah tadi ya, kalau Linux-nya dulu terus baru install Windows, nah biasanya Windows-nya nggak kebaca gitu. Terus NTDL kemudian memindahkan komputer ke flat memory model bypassing the 640 KB memory restriction flat on PC, kemudian baca boot ini. Nah ini boot ini ya. Nah jadi selanjutnya NTDR ini akan mengirimkan ke boot ini. Ya makanya kalau di Linux kita bisa buat bootnya gitu yang perlu gede-gede 500 MB juga cukup gitu, biar proses NTDR-nya masuk ke dalam directory boot. Nah kalau di Windows sudah dibuatkan boot ini, di itu juga udah dibuatkan sebetulnya otomatis, tapi kita bisa setup directory boot ya agar proses NTDR-nya bukan lebih cepat ya, sebetulnya lebih aman aja karena dia cuma 640 KB kok gitu, jadi nggak masalah gitu untuk boot directory bootnya kecil itu nggak masalah gitu. Oke, jika komputer punya beberapa partisi yang bootable, NTDR-nya menggunakan informasi terdapat boot ini menampilkan pilihan boot. Apabila informasi hanya maka tampilan menu dilewati dan akan load Windows PC ya gitu. Nah, jadi jika komputer mempunyai beberapa partisi yang bootable, ya bootable itu artinya kalau dulu ya, saya ngomongin dulu. Kalau dulu kayak Windows XP, Windows XP masih udah ada bootloadernya. Ada Windows sebelum XP, Windows 98 itu bootloadernya kita buat sendiri. Jadi kita punya CD Windows 98 itu mungkin dia nggak ada bootloadernya. Nah kita harus buat bootloadernya sendiri. Gitu, itu bisa disetting di kita bisa ada buat program kecil untuk buat bootloadernya. Nah kalau sekarang udah ada bootloadernya. Jadi bootable, belum loader ya, bootable-nya. Jadi kalau kita kalau sekarang pasti ketika kita mau instalasi Windows baru pasti sudah ada bootable-nya di OS tersebut.
Ya. Oke, berikutnya lagi ada di sini banyak sekali ya. Sebelum melakukan load Windows XP, NTDR membuka program lain dalam memori yang disebut dengan idnext.com. Ini melakukan pengecekan semua hardware yang terdapat pada komputer. Setelah itu hardware ditemukan dan memberikan informasi. Nah, ya ini jadi pengecekan ya. Di sini ada pengecekan lagi di ndtech.com ya, di proses Windows XP seperti itu. Sama sih sekarang Windows 10 masih seperti ini konsepnya. Oke. Nah ini ya, berikutnya ada NTDR kemudian berusaha meload versi Windows yang dipilih. Oleh step ini dapat dilakukan dengan menemukan file NTOSKRL pada proses folder 132 yang terdapat pada direktori Windows XP. NTOSKRL adalah program utama sistem operasi Windows yaitu sebuah kernel. Setiap kernel tersebut di load memori ke NTDR process control of the process to control of. Nah ini ya, ini intinya di sini ada kernel ya. Nah, untuk bisa langsung load si XP-nya gitu. Oke, NTOSKRL kemudian menangi proses selanjutnya. Pertama ada low level system, kemudian NTDR load file dibutuhkan untuk membuat core Windows XP. Kemudian Windows akan verifikasi terdapat lebih dari sebuah konfigurasi hardware profile komputer, lalu terdapat lebih dari satu hardware profile Windows yang akan menampilkan 10 pilihan. Apabila hanya terdapat satu profile, maka Windows akan langsung meload default profile. Nah, seperti itu. Sesudah Windows mengenali hardware profile yang digunakan, Windows kemudian meload semua device driver ke semua hardware terdapat pada komputer pada saat ini tampil monitor menampilkan welcome to Windows XP boot screen. Nah ini nih, kalau kita udah boot screen nih, berarti si Windows sudah berhasil mengenali hardware profile kita gitu. Terakhir Windows menjalankan semua service yang dijadwalkan secara otomatis. Pada saat ini tampilan monitor tampilan login screen. Nah itu ya, terakhir udah login. Nah ini udah oke nih, berarti sudah melewati yang tahap yang sebelumnya. Nah itu proses ketika kita melakukan proses booting ya. Prosesnya ada 9 proses ya. Ini sebenarnya udah proses terakhir ya, udah memastikan bahwa ini. Nah ini ya gitulah kenapa proses booting itu lama ya, kadang-kadang ini prosesnya ada 9 ini jadi lama, apalagi harddisknya masih menggunakan yang disk belum yang SSD ya, sehingga prosesnya lama gitu karena dia masih menggunakan cakram putaran tersebut. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Nanti ada tugasnya seperti ini, tinggal dibaca dan didengarkan lagi videonya agar kalian paham tugasnya seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.